Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Di minggu ke-8 ini saya akan membahas tentang pengumpulan data atau data collection. Pengumpulan data adalah bagian dari proses penelitian. Di awal dari proses penelitian, di mana untuk bisa kita mendapatkan hasil atau untuk mendapatkan goal yang kita inginkan, diawali dengan proses pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian, jadi berbagai data yang ada di lingkungan sekitar kita dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer atau data sekunder. Pembagian ini dilakukan berdasarkan dari cara pengumpulan datanya. Data primer dan kemudian data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dan belum pernah diambil sebelumnya. Data sekunder adalah data yang diambil oleh orang lain selain dari peneliti yang melakukan penelitian biasanya untuk keperluan yang berbeda. Jadi, pembagian data berdasarkan cara pengumpulannya dapat dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Kalau primer dilakukan secara langsung atau diambil langsung oleh si peneliti, kalau data sekunder adalah diambil oleh orang lain selain dari peneliti yang melakukan penelitian, akan tetapi data tersebut kemudian digunakan oleh peneliti untuk keperluannya dalam penelitian tersebut. Berikut adalah contoh pengumpulan data di bidang geodesi. Jadi pengumpulan data di bidang geodesi ada banyak macamnya. Ya, jadi ini mungkin sudah kalian ketahui, bisa ada melalui metode penginderaan jauh, metode fotogrametri, baik itu melalui pesawat tanpa awak, atau juga bisa menggunakan pesawat berawak, ya. Lalu kemudian pengukuran secara terestris, lalu juga pengukuran secara hidrografi atau pengukuran di laut. Ini adalah berbagai metode yang digunakan di keilmuan bidang geodesi untuk dapat melakukan pengumpulan data. Saya berikan contoh di sini. Ya. Contoh berikutnya,
Since 1970, the world's population has doubled, from 3.5 to 7 billion human beings, and it is still continuously rising. The more people we become on the planet, the more space we require. We will need more houses, streets, offices, supermarkets, and parking grounds. Even more, a larger population will require more food on the table, be it rice, pasta or potatoes, vegetables, meat or fruit. Both cities and farmland will spread out into present scrubland or woods. Large portions of rainforests will be cut and turned into cropland and pastures, just to guarantee a daily diet for everybody in a future world. However, if we continue deforestation, we risk wiping out thousands of unique species and losing the green lung of our planet, providing us with the oxygen we breathe. But how can we avoid that? It's simple. We will have to work with our existing resources and manage them more carefully and responsibly. That's where satellites can help us in manifold ways. Satellites image the globe precisely, down to the size of a single tree. They map the Earth regardless of borders, infrastructure, or the goodwill of governments. And they do their observations regularly, delivering images day by day over a long period of time. The new European Sentinel-2 satellites combine all these skills in a sophisticated manner. Their cameras can see the different colors of light, each of them telling us a different story about our environment. For example, Sentinel-2 can see where forest is actually. Baik. Dua video tersebut menunjukkan bagaimana pengumpulan data baik itu secara sekunder maupun primer. Berikutnya adalah bentuk data dalam penelitian. Data berdasarkan bentuknya ada kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang direpresentasikan dalam angka atau nilai. Data kualitatif adalah data yang dideskripsikan melalui kata-kata, tidak dapat dianalisis secara angka. Jadi perbedaannya sudah sangat jelas di sini. Informasi geografis yang didapatkan dalam bidang keilmuan geodesi di sini ya, kita dapatkan dari berbagai data yang ada di sekitar kita ya, dikumpulkan kemudian menjadi data-data yang bersifat geografis. Data geografis yang dikumpulkan tersebut ada yang bersifat data geometrik, ada juga yang bersifat data atribut. Di sini data geometrik atau data spasial ya, ada bisa berbentuk titik, garis atau luasan, lalu data atribut ada yang bersifat data tekstual, deskriptif maupun berbentuk tabular. Bentuk data spasial yang kita pelajari ada yang berbentuk raster view, ada juga yang berbentuk vector view. Ya, jadi perlu diperhatikan di sini yang berbentuk raster itu ada dari berbagai hasil pengamatan, contohnya yaitu pengamatan dengan menggunakan metode penginderaan jauh dan juga menggunakan metode fotogrametri. Sedangkan vector view banyak didapatkan dari pengukuran terestris dan juga pengukuran secara hidrografi. Ya, jadi ini adalah beberapa bentuk data yang biasa didapatkan dalam bidang keilmuan geodesi. Nah, sekarang kita coba lihat kedua berbagai data spasial maupun data geografis tadi ya, yang bisa berbentuk dalam data spasial ini kita bandingkan atau kita lihat dari bentuknya apakah itu secara kuantitatif ataukah itu secara kualitatif. Kita lihat berdasarkan langsung dari hasilnya. Di sini ya kita bisa lihat ada dua jenis peta ya. Dari di sini kita bisa dilihat dari peta yang pertama ini kita sebut peta kualitatif karena ini menampilkan data-data yang bersifat kualitatif tadi ya. Sedangkan di peta kuantitatif ini kita
bisa lihat atau peta ini menggambarkan dari data-data yang bersifat kuantitatif. Saya jelaskan satu persatu di sini. Peta kualitatif. Peta berikut merupakan wilayah zona waktu atau time zone, ya. Di sini kalian bisa lihat. Jadi hanya menunjukkan keterangan datanya atau kata-kata saja, ya. Di mana di sini ada beberapa wilayah berdasarkan zona waktunya, ya. Jadi dilihat di sini menunjukkan distribusi tanpa ada kuantitas nilainya. Jadi nggak ada nilai angka yang membandingkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi ini hanya menunjukkan dari zona waktunya, ya. Hanya memberikan data secara kualitatif. Ini adalah contoh dari peta kualitatif yang menggambarkan data secara kualitatif. Kemudian berikutnya adalah ini adalah peta kuantitatif yang menggambarkan data-data yang bersifat kuantitatif. Peta berikut merupakan jumlah vote atau jumlah pemilih bagi dua kandidat pemilu di tahun 2008 di Amerika Serikat. Jadi ini menunjukkan data berupa angka. Jadi tiap wilayah memiliki angka yang berbeda, ya. Jadi di sini menunjukkan variasi nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dengan nilai tersebut ada dalam satu kesatuan range. Jadi kalau bisa dilihat di sini warna-warna ini, ya, menunjukkan perbedaan nilai dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Yang tadi peta yang secara kualitatif itu tiap wilayah ada warna yang berbeda, hanya itu tidak menunjukkan angka, hanya menunjukkan waktu di wilayah ini berbeda dengan wilayah lainnya. Kalau ini menunjukkan jumlah, ada bersifat nilainya yang dari satu tempat ke tempat lainnya itu dalam satu range dan menunjukkan perbedaan. Baik, selanjutnya adalah kalian bandingkan di sini antara peta A dan peta B. Manakah peta yang menunjukkan dengan data kualitatif dan mana data yang menunjukkan dengan data kuantitatif? Coba kalian pikirkan, ya. Kalian lihat sendiri dan coba kalian jelaskan kenapa disebut sebagai peta dengan data kualitatif dan kenapa disebut dengan peta sebagai data kuantitatif. Ya, nanti jawabannya bisa kalian sampaikan di forum diskusi yang saya buka di minggu ini. Sekian untuk pertemuan minggu ke-8 ini. Jika kalian ada pertanyaan atau ada berbagai hal yang ingin didiskusikan, bisa disampaikan di forum diskusi yang saya buka di minggu ke-8 ini. Kemudian selain itu, ya, coba dipelajari kembali dan juga bisa juga melihat berbagai video yang mungkin sudah ada baik di YouTube maupun di media lainnya terkait dari proses pengumpulan data atau data collection ini. Berikut adalah sumber pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.